Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vita Aprilina selaku dosen perpajakan dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Salwa Nabila dan rekan saya Rizka Putri Yuliansari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh pajak wajib dalam negeri dikreditkan terhadap pajak yang terhutang pada Undang-Undang PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, lalu fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan yang terakhir menyampaikan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Dan yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Dan yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, yaitu pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir. Penentuan sumber penghasilan. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berada atau berkedudukan. Yang kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Ketentuan kredit pajak luar negeri. Berikut ketentuan tentang jumlah kredit pajak luar negeri diperbolehkan. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi batas jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak atau PKP. Secara ringkas, besarnya kredit pajak luar negeri diperbolehkan atau PPh pasal 24 adalah nilai terendah di antara tiga perhitungan berikut ini. Yang pertama, total PPh terhutang. Yang kedua, penghasilan neto luar negeri ditambah penghasilan kena pajak dikali total PPh terhutang. Dan yang ketiga, PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Dengan catatan total PKP sama dengan penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang kedua, total PPh terhutang sama dengan tarif pasal 17 dikali total PKP. Lalu penghasilan yang terhutang atau dibayar di luar negeri sama dengan tarif pajak luar negeri dikali penghasilan di luar negeri. Lalu besarnya PKP sebagai dasar perhitungan total PPh terhutang tidak memasukkan penghasilan yang PPh-nya bersifat final. Sebagai contoh, PT Putra Jaya yang beralamatkan di Yogyakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2022 sebagai berikut.
Penghasilan dari dalam negeri 500 juta, penghasilan dari luar negeri 500 juta. Berikut perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan sesuai PPh pasal 24. Yang pertama, menghitung total PKP. Penghasilan dari dalam negeri 500 juta ditambah penghasilan dari luar negeri 500 juta, maka jumlah penghasilan netonya adalah 1 miliar. Peredaran bruto dari kegiatan usaha melebihi 50 miliar, jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Tarif pasal 17 ayat 1B dikali penghasilan kena pajak. 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang, yaitu 500 juta dibagi 1 miliar dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarif pajak di luar negeri dikali penghasilan luar negeri, yaitu 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan sesuai PPh pasal 24 sebesar 100 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. Contohnya, PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut. Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta atau tarif pajak yang berlaku 30% di dalam negeri, menderita kerugian sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selera Rakyat tersebut pada tahun 2021. Yang pertama, menghitung total PKP. Penghasilan dari Belanda 600 juta dikurangi penghasilan dari dalam negeri 200 juta, maka jumlah penghasilan netonya adalah 400 juta. Yang kedua, menghitung total PPh terutang, yaitu 20% dikali 400 juta sama dengan 80 juta. Selanjutnya, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 600 juta dibagi 400 juta dikali 80 juta sama dengan 120 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu 30% dikali 600 juta sama dengan 180 juta. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri. Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri, maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Contohnya itu diketahui, Amalia berstatus belum menikah dan tidak memiliki penghasilan, berdomisili di Surabaya, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun 2022 sebagai berikut. Di negara A, menerima penghasilan berupa sewa sebesar 200 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Di negara B, mengalami kerugian usaha sebesar 100 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar 200 juta. Ditanya, penghitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan pada PPh pasal 24. Yang pertama itu menghitung total PKP. Penghasilan negara A berupa sewa 200 juta, penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha 200 juta, jumlah penghasilan neto 400 juta, PTKP dengan status belum menikah dan belum mempunyai penghasilan 54 juta, PKP-nya 346 juta. Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain. Yang kedua itu menghitung total PPh yang terutang. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. 15% dikali 190 juta hasilnya 28 juta 500. Yang ketiga, 25% dikali 96 juta hasilnya 24 juta. Yaitu semuanya di total hasilnya 55 juta 500. Untuk yang ketiga itu menghitung total PPh yang terutang. Penghasilan luar negeri atau negara A dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang, yaitu 200 juta dibagi 346 juta dikali 55 juta 500, hasilnya 32 juta 80.924 rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di negeri A, 40% dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan pada PPh pasal 24 adalah 32 juta 80.924 rupiah
atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Yang selanjutnya itu ada perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Jika diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara atau per country limitation. PT Yogananta yang di Jakarta memperoleh dan menerima penghasilan neto pada tahun 2022 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta, tarif pajak yang berlakunya adalah 20%. Di negara B memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 400 juta, tarif pajak yang berlakunya adalah 25%. Di negara C, menerima penghasilan berupa bunga sebesar 100 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 35%. Di dalam negeri memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 200 juta. Peredaran bruto dari kegiatan usaha di dalam negeri dan luar negeri tersebut sebesar 50 miliar. Yang pertama itu ada menghitung total PKP. Penghasilan dari negara A berupa laba usaha sekitar 300 juta, penghasilan dari negara B berupa laba usaha 400 juta, penghasilan dari negara C berupa bunga 100 juta, penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha 200 juta. Jumlah penghasilan neto yaitu 1 miliar. Jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak karena tidak terdapat kompensasi, kerugian atau pengurangan yang lain, yaitu 1 miliar. Yang kedua itu ada menghitung total PPh terutang. PPh terutangnya itu 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Yang ketiga itu menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan masing-masing negara. Yang A, PPh maksimum untuk negara A, penghasilan negara A dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang, yaitu 300 juta dibagi 1 miliar dikali 200 juta sama dengan 60 juta. Yang B, PPh maksimum untuk negara B, 400 juta dibagi 1 miliar dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Untuk yang C, PPh maksimum untuk negara C, 100 juta dibagi 1 miliar dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Untuk yang keempat, itu menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri untuk masing-masing negara. Yang A, PPh terutang atau dibayar di negara A, tarif pajak negara A dikali penghasilan negara A, 20% dikali 300 juta sama dengan 60 juta. Yang B, PPh terutang atau dibayar di negara B, 25% dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Untuk yang C, PPh terutang atau dibayar di negara C, 35% dikali 100 juta sama dengan 35 juta. Selanjutnya itu ada kredit pajak luar negeri diperoleh pada PPh pasal 24 bagi PT Yogananta tahun 2022 dihitung sebagai berikut. Negara A total PPh terutangnya 200 juta, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 60 juta, PPh terutang atau dibayar di luar negeri 60 juta, PPh pasal 24 terendahnya 60 juta. Untuk negara B, total PPh terutang 200 juta, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 80 juta, PPh terutang atau dibayar di luar negeri 100 juta, PPh pasal 24 terendahnya 80 juta. Untuk negara C, total PPh terutangnya 200 juta, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan 20 juta, PPh terutang atau dibayar di luar negeri 35 juta, PPh pasal 24 terendahnya 20 juta. Hasil semua dari PPh pasal 24 terendah 1, 2, 3 yaitu 160 juta rupiah. Total kredit pajak luar negeri diperbolehkan 160 juta karena jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan total PPh terutang yaitu 200 juta. Selanjutnya itu ada pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Sebagai contoh, dalam tahun pajak 2022, wajib pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri
tahun pajak 2021 sebesar 7 juta, yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun 2021. Sehingga jumlah sebesar 7 juta tersebut ditambahkan pada PPh yang terutang dalam tahun pajak 2022. Selanjutnya itu ada tujuan kredit luar negeri. Yang pertama ada keadilan atau persamaan, yaitu wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan dengan pajak di Indonesia. Yang kedua itu ada netralitas, yaitu kredit pajak luar negeri menganulir pajak berganda internasional, sehingga kebijakan pengambilan keputusan investasi dan bisnis menjadi netral. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.